Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih anekdot teks dalam bahasa Inggris. Untuk pertama-tama kita akan mengenali main content atau pokok isi. For the first, definition, and the second, linguistic features. For the third, generic structure, and the last, example. What is an anecdote text? Apa sih itu anecdote text? A short narrative that recounts a funny, unusual, or interesting real or imagined event. It aims to entertain and often includes a hidden message or criticism similar to Indonesian text anecdote, yaitu sebuah narasi singkat yang menceritakan sebuah kejadian lucu, tidak biasa, dan menarik, bertujuan untuk menghibur dan seringkali menyertakan kritik atau pesan yang tersembunyi. Serupa seperti teks anekdot dalam bahasa Indonesia. Next, definition. An anecdote text is a short, amusing, or interesting story about a real incident or person, often with a twist or punchline, designed to entertain and sometimes convey a moral or social critic. It uses past tense connector like, then, after that, action verbs, and often includes exclamation or rhetorical question to engage the reader. Definisinya adalah teks anekdot yaitu cerita pendek, lucu atau menarik tentang kejadian atau orang nyata, seringkali dengan kejutan atau inti cerita yang menarik. Dirancang untuk menghibur dan kadang menyampaikan kritik moral atau sosial. Teks ini menggunakan bentuk lampau, kata hubung, seperti, kemudian, atau setelah itu, kata kerja, tindakan, dan seringkali menyertakan seruan atau pertanyaan retoris untuk menarik perhatian pembaca. Next, linguistic features. For the first is tense. Primarily uses past tense like simple past, past continuous, past perfect. For the next, connectors uses temporal connectors like before, after, when, then, finally to sequence event. Verb employs action verb material processes such as spoke, called, true. For the next, exclamations includes exclamatory words that greet to add drama. Rhetorical questions ask questions not needing an answer to involve the reader. Intensivers uses words like very, much, quite for emphasis, yaitu tense, terutama digunakan untuk past tense seperti simple past, past continuous, past perfect. Untuk kata penghubung biasanya menggunakan kata hubung temporal seperti sebelum, sesudah, saat, kemudian, lalu yang terakhir. Verbs menggunakan kata kerja tindakan seperti berbicara, menangkap, atau melempar.
exclamation atau seruan, mencakup kata-kata seru untuk menambahkan drama. Rhetorical questions atau pertanyaan retoris, mengajukan pertanyaan yang tak perlu jawaban untuk melibatkan pembaca. Intensifiers atau penguat, menggunakan kata-kata seperti sangat, banyak, cukup untuk penekanan. Generic structure. Abstract, a brief summary or preview of the story. It's optional. Orientation, set the scene. Introduction, characters, and time or place. Crisis, the main problem or unusual event occurs. Reaction, the character's response to the crisis. Coda, the conclusion or moral of the story. It's optional. Yang pertama itu abstrak, ringkasan singkat atau pratinjau cerita. Ini optional ya. Yang kedua adalah orientasi, menetapkan latar, memperkenalkan karakter atau waktu atau tempat. Yang ketiga adalah krisis, masalah utama atau peristiwa tak biasa terjadi. Yang keempat adalah reaksi, tanggapan karakter terhadap krisis. Yang terakhir adalah coda atau kesimpulan, atau juga pesan moral cerita. Finally, example. A story about a fisherman who throws big fish back because he only has a small frying pan. Adding with the punchline, I only have a small frying pan. Yaitu cerita tentang nelayan yang melemparkan ikan yang besar kembali karena dia hanya mempunyai wajan yang kecil. Ending dari cerita ini adalah bagian lucunya, yaitu saya hanya mempunyai panci yang kecil. And this is for me, and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.